Pernah kepikiran nggak, kenapa sih peradaban Maya yang katanya super maju itu, kok bisa runtuh? Yuk kita bongkar sama-sama. Kan kita sering banget dengar cerita misterius ini ya. Ada satu peradaban hebat, jenius, yang tahu-tahu hilang aja gitu, kayak ditelan bumi. Tapi, apa benar ceritanya sesimpel itu? Oke, pertama-tama kita luruskan dulu satu hal yang paling penting. Bangsa Maya itu nggak pernah lenyap. Jutaan keturunan mereka bahkan masih hidup sampai sekarang loh. Yang runtuh itu bukan orang-orangnya, tapi peradaban kota-kota besar mereka. Dan itu pun bukan kejadian semalam, tapi proses kemunduran yang pelan-pelan, makan waktu ratusan tahun. Nah, ini yang bikin pertanyaannya jadi beda banget. Kita nggak lagi nanya, kemana ya mereka pergi? Tapi kita bertanya, kenapa sih struktur masyarakat yang begitu canggih ini, kok pada akhirnya nggak bisa bertahan? Inilah inti masalah yang akan kita kulik lebih dalam. Ternyata, jawabannya itu nggak sesimpel itu. Para ahli sekarang sepakat kalau keruntuhan Maya itu disebabkan oleh serangkaian masalah yang saling nyambung. Persis kayak efek domino. Satu domino jatuh, nimpa domino berikutnya, dan ya gitu deh terus-terusan sampai semua ambruk. Jadi, ini dia nih keempat domino keruntuhannya. Perang saudara yang gak ada habisnya. Lingkungan alam yang mereka tekan sampai batasnya. Cara berpikir mereka sendiri yang malah jadi bumerang. Dan yang terakhir, efek berantai sosial yang gak bisa dihindari. Yuk kita lihat satu persatu. Domino pertama, perang yang gak kelar-kelar. Penting untuk diingat, Maya itu bukan satu kerajaan besar kayak Romawi. Mereka itu kumpulan kota-kota yang saling bersaing, kayak negara kota gitu. Awalnya perang mereka itu cuma buat ritual, tapi lama-lama populasinya makin banyak, sumber daya makin sedikit, perangnya jadi brutal untuk bertahan hidup. Celakanya, kekuasaan seorang raja itu diukur dari kemenangan perang. Jadi ya, mereka kejebak dalam siklus perang terus-menerus yang ngabisin semua sumber daya mereka. Oke, sebelum kita lanjut ke domino kedua, ada satu konsep yang super penting nih, namanya adaptasi berlebihan. Gampangnya gini, bayangin kamu itu perusahaan yang jago banget bikin kaset. Saking jagonya, pas era digital datang, kamu jadi nggak bisa beradaptasi dan akhirnya bangkrut. Nah, kurang lebih itulah yang menimpa bangsa Maya. Nah, ini dia. Mereka itu jago banget menaklukkan hutan hujan. Mereka bikin sistem pertanian canggih, bangun waduk raksasa yang bikin populasi mereka meledak. Tapi ironisnya, justru kesuksesan mereka itu yang jadi bumerang. Hutan digunduli besar-besaran, tanahnya jadi rusak. Jadi, pas kekeringan hebat datang, dan ini berlangsung puluhan tahun, mereka nggak punya rencana cadangan sama sekali. Sistem pangan mereka langsung kolaps. Bagian ini jujur yang paling bikin geleng-geleng kepala. Gimana cara berpikir mereka justru menjebak mereka sendiri? Coba lihat, ada masalah kekeringan, solusinya bukan cari sumber air baru, tapi malah nambahin ritual pengorbanan biar dewa hujannya senang. Kalah perang, bukannya damai, malah perangnya dibikin lebih besar lagi biar harga diri rajanya balik. Makanan kurang, rajanya malah naikin pajak buat rakyat. Ini benar-benar lingkaran setan yang mereka ciptakan sendiri. Jadi pelajaran pentingnya di sini apa? Percuma punya otak jenius, jadi ahli astronomi dan matematika, kalau keyakinan dan ideologi kita justru membutakan kita dari masalah yang ada di depan mata. Kecerdasan mereka jadi nggak ada gunanya. Dan sampailah kita di domino terakhir, efek berantai. Bayangin deh, kota-kota Maya ini kan saling terhubung buat dagang dan pertahanan. Nah, waktu satu kota besar yang jadi pusatnya runtuh, semua jalur perdagangan penting langsung putus. Aliansi militer buyar. Pengungsi lari ke kota tetangga, yang sumber dayanya juga udah tipis. Jadilah keruntuhan satu kota, narik kota-kota lain buat ikut runtuh juga. Kisah ini bukan cuma sekedar cerita kuno loh. Keruntuhan peradaban Maya ini jadi salah satu studi kasus paling penting dalam sejarah. Ini semacam peringatan dari masa lalu untuk kita semua. Ada satu kutipan yang benar-benar merangkum semua ini. Mereka punya pengetahuan yang luar biasa. Tapi gara-gara serangkaian keputusan yang salah, yang didorong sama politik dan ideologi, akhirnya semua yang mereka bangun hancur juga. Jadi kalau kita mau rangkum, ada 3 pelajaran besar dari kisah mereka. Mereka ngasih lihat kita bahayanya kalau kita terlalu mengeksploitasi lingkungan. Mereka ngasih lihat betapa rapuhnya sebuah masyarakat kalau isinya cuma perpecahan politik. Dan yang paling penting, mereka menunjukkan bahayanya kalau kita membiarkan ideologi buta mengalahkan akal sehat. Sekarang coba deh kita berandai-andai sejenak. Gimana ceritanya kalau mereka nggak runtuh? Kalau aja mereka bisa bersatu, membentuk satu negara yang solid, mungkin mereka bisa melawan penjajah dari Eropa. Sejarah benua Amerika, bahkan mungkin sejarah dunia, bisa jadi benar-benar berbeda dari yang kita kenal sekarang. Dan pada akhirnya, semua ini membawa kita ke satu pertanyaan yang jujur aja agak menakutkan.
Kisah bangsa Maya ini seperti buku panduan yang jelas banget tentang bagaimana peradaban paling cerdas sekalipun bisa hancur dari dalam. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita di zaman sekarang ini benar-benar membaca dan belajar dari buku itu?